Jadi karena perintah dari guru saya ya, terus juga dari kawan-kawan, dari keluarga ya. Keluarga inti saya juga alhamdulillah, istri anak saya dukung alhamdulillah. Hai guys, bulan Februari bulan 2 coblos nomor 2 untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ingat nomor 2 bulan 2 coblos nomor 2. Kiai Haji Mas Agus Ahmad Fauzan Yayan atau yang akrab disapa Ustadz Yayan dikenal sebagai pendakwah dan pengasuh pesantren Tahfiz Kiai Marogan. Dalam Pileg 2024 ini, Ustadz Yayan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Lalu apa yang memotivasi beliau untuk ikut kontestasi ini dan bagaimana cara Ustadz Yayan untuk mencapai tujuannya? Sobat Info, inilah Kiai Haji Mas Agus Ahmad Fauzan Yayan. Oke, Ustadz, apa yang membuat Ustadz ikut pileg lagi, Ustadz? Ya, panggilan ya. Jadi karena perintah dari guru saya ya, terus juga dari kawan-kawan, dari keluarga ya. Ayo maju ini karena sejak 5 tahun ini kan saya fokus di pesantren Kiai Marogan di Talang Jambi. Jadi sudah selesai. Nah, bismillah. Tahun ini saya maju ke gelanggang ya. Jadi alhamdulillah dari partai juga ya mendesak saya berapa kali datang ketua DPW itu. Ayo Ustaz maju. Untuk DPRD Provinsi Sumsel. Ya, Mencalonkan lagi gitu. Iya, caleg lagi karena katanya belum ada orang kan. Ya sudah bismillah. Ya, saya sambut panggilan ini dan insyaallah yang pesantren udah bisa saya lepas sama kawan-kawan kan. Jadi saya bisa fokus insyaallah di dalam mencaleg. Iya, 2024 ini. Iya, Ustadz, 2024. Ustadz, kita sama-sama tahu kalau di namanya politik itu banyak dinamika yang dinamika politik. Bagaimana Ustadz memandang politik Sumsel terutama Ustadz? Iya. Meski nggak sepanas di pusat kan? Iya betul. Gimana Ustadz? Iya sebenarnya ya malah di Sumsel ini kan ada mayem ya kan, dan semangatnya itu berdulur kan. Saling bantu Ustadz. Saling bantu ya. Makanya sebenarnya kalau lihat politik di Sumsel ini ya masih dalam suasana yang kekeluargaan. Ya, tidak terlalu saling ikut gitu, saling makan gitu kata. Iya benar ya. Kalau kan nih Ustadz seorang ulama ya, yang notabene backgroundnya ulama Ustadz. Tapi Ustadz juga tahu sebagai anggota, misalnya Ustadz mencalonkan diri dan ternyata terpilih, itu kan banyak struggle-nya Ustadz. Iya. Banyak rintangan dan halangan Ustadz, kita sama-sama tahu. Apa yang akan Ustadz lakukan Ustadz? Iya kan dalam politik itu kan seni serba kemungkinan ya. Serba kemungkinan. Makanya kalau saya kan karena selama ini memegang prinsip win-win solution ya kan, solusi menang-menang. Solusi menang-menang. Jadi sebetulnya saya tadinya nggak langsung menerima ya kan ajakan dari partai itu, karena saya ini semangat saya ini ingin maju sama-sama ya kan, bangkit sama-sama. Kalau misalnya saya maju terus ada yang jatuh ya kan, sayanya sukses yang lain misalnya gagal, nah itu saya biasanya nggak mudah bagi saya itu, karena saya selama ini ya nggak tahu ya cara berpikir saya itu gimana kita ini jadi jalan kesuksesan bagi orang banyak gitu kan. Kalau orang itu sukses maka insya Allah kita pun jadi sukses gitu. Sama-sama lah. Nah, sama-sama ya. Kayak saya ini kan Mas Agus tuh
maju sama-sama guys, ya kan. Mas Agus itu Iya, singkatan dari Mas Agus itu singkatan dari maju sama-sama guys. guys. Ya. Oke. Baik yang anak-anak mudanya, mereka yang ingin istilahnya itu usaha, entrepreneur, ya kan. Apa namanya tuh, yang belum ada kerja, ingin kerja. Nah, sebetulnya kan di kota Palembang ini kan kita tahu ya kan, sebetulnya banyak peluang ya, khususnya di bidang jasa ini. Asal kita ini istilahnya tuh dampingi, support, motivasi ya. Sebetulnya orang Palembang ini ingin maju, ya, ingin maju. Cuma memang ya kadang ada aja yang masih punya penyakit penyakit lama ya kan, SMS. Susah melihat orang senang. Nah, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, itu SMS. Nah, tapi kalau saya kan sudah dapat ininya, triknya, kiatnya ngadepin orang yang ngiri itu, kan? Gimana? Kalau ada orang ngiri sama kita gimana? Iri balik begitu. Jangan, kalau ada orang ngiri ya kan, kita nganan aja. Jadi nggak usah kita balas ya kan. Jadi kalau ada ke kiri kita kanan dulu. Oke, siap Ustaz. Jadi ya inilah insya Allah, karena saya udah belajar ya kan bagaimana mengelola hati ya kan di pesantren kan. Jadi insya Allah akan ini istilahnya menghadapi berbagai macam background masyarakat ya kan. Terus juga apalagi misalnya politik ya, ada yang sikut menyikut ya segala macam ya. Itu bagi saya ya karena kita sudah dilatih untuk besar hati kita ya kan. Jadi luas hati kita, maka mudah-mudahan ya kita nggak terlalu baperan ya kan. Kalau muda sekarang kan baper kan ya, bawa perasaan. Nah ini enggak ya kan. Kalau saya pakai ininya prinsipnya Gus Dur, EGP. Emang gue pikirin ya kan. Nah jadi kalau kitanya merasa benar, ya bismillah kita kan jalan terus ya kan. Walaupun ada yang coba istilahnya itu merintangi kita gitu kan. Jadi kalau saya ini dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kan di dalam kitab Al-Hikam, ajahalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma yaqina ma indan nas. Ya, sebodoh-bodoh manusia itu orang yang meninggalkan keyakinan dirinya demi untuk mengikuti persangkaan dari orang lain. Nah, kalau menurut saya yakin benar ini, istafti qalbak, minta fatwa dengan hatimu, bismillah, kita jalan. Tapi kalau misalnya ini batil, ini istilahnya mudarat, ya kita tinggalin gitu. Ustadz, bagaimana dengan dukungan keluarga? Ya alhamdulillah untuk pencalegan ini saya didukung oleh keluarga besar dari Kiai Marogan dan juga keluarga inti saya juga, alhamdulillah, istri anak saya dukung, alhamdulillah, dan keluarga besar pesantren Kiai Marogan, Umar Tahfiz ya. Ya alhamdulillah mereka ikut mendoakan, support ya. Nah, dan juga keluarga dari Wong Palembang ya, yang saya ikut dalamnya ada keluarga Mas Agus Masayu, zuriat Mas Agus Masayu ya, dan juga Kesultanan Palembang. Ya alhamdulillah kan untuk tahun ini memang ada semacam keinginan dari Wong Palembang itu, dari keluarga Palembang itu, untuk agar orang-orang Palembang ini bisa maju ya, bisa duduk dalam pemerintahan baik di eksekutif maupun di legislatif. Karena ya ini kan ibaratnya tuh tanah kelahiran kita sendiri ya, tanah kan? sendiri asli Palembang ya. Saya wali kotanya Kemas gitu Ustaz. Ada kerinduan gitu. Seberapa yakin Ustaz menang dalam pileg? Iya, kalau saya insya Allah yakin saya sekarang bisa duduk ya. Tapi saya sebetulnya itu tadi, karena prinsipnya win-win solution ya kan. Solusi menang-menang, saya itu pengen malah
kalau bisa 2 kursi. Jadi saya nomor 2 ya kan. Nah saya bisa kalau bisa ya berdua. Oh gitu. Bukan saya sendiri yang jadi gitu. Tapi insya Allah optimisme itu ada. Karena suara partai PKS juga untuk tahun ini di survei kan mengalami peningkatan efek dari Koalisi Amin. iya koalisi Amin. Perubahan Ustaz ya. Iya betul ya. Karena PKS kan menjadi partai yang aktif memperjuangkan Amin ya. Ustaz, kalau Tuhan mentakdirkan Ustaz menang nih, terus jadi anggota dewan nih Ustaz, Iya Amin, amin. apa yang akan Ustaz lakukan? Ya sebenarnya saya kan kalau kata Pak Anies Baswedan itu kan track record ya kan, rekam jejak ya kan. Karena saya selama ini di dunia dakwah saya turun ke masyarakat ngisi pengajian-pengajian, khutbah Jumat, kemudian juga di pendidikan saya ada lembaga pendidikan, ada SMP, SMA Alam Kiai Marogan, ada pondok pesantren Kiai Marogan, ada rumah tahfiz ya kan. Jadi sebetulnya saya ingin karena kebetulan pesantren sekolah Alam Kiai Marogan itu kita dedikasikan untuk anak yatim duafa. Kalau sekarang baru ratusan, tapi kami punya cita-cita bisa menampung anak yatim itu bisa 1000-an. Karena anak-anak yatim di Palembang ini sejak Covid kemarin banyak. Dan orang-orang yang kurang mampu pengen masuk pesantren, ingin belajar ya di sekolah Alam Kiai Marogan itu banyak. Akhirnya kami insya Allah akan meneruskan itu pendidikan. Terus juga di bidang ini mendampingi anak-anak muda, ya anak-anak milenial, Gen Z. Mereka kan sebetulnya secara fitrah ingin maju berkembang, ingin memulai karir bisnis ya. Itu ya tinggal kita dampingi, kita adakan pelatihan-pelatihan entrepreneurship ya. Dan kami ada wadahnya Marogan Entrepreneur Academy ya. Sebenarnya udah dari lama sih ya Pak? Udah iya, kami bikin pelatihan digital bisnis ya kan. Jadi bagaimana anak-anak muda itu bisa punya bisnis di dunia digital ya, punya istilahnya tuh toko online segala macam kan, bisa mengembangkan bisnisnya melalui online. Nah itu sebetulnya tinggal kan saya banyak juga tuh ada ngobrol sama kawan-kawan pelaku UMKM itu kan, ada UMKM naik kelas tuh ya yang impor ya kan, ekspor impor ya kan, ekspor impor. Mereka itu kayak pempek kemplang ya kan, nah itu dikemas ya sehingga bisa diekspor itu. Ada tuh punya kawan saya tuh Cek Kartini, dia bikin jadi inilah bisa diekspor gitu, dikemas dalam ini kemasan yang bagus dan bisa diekspor. Jadi mungkin di sektor pendidikan, Ya, sektor ekonomi tadi Iya. Ustaz perjuangkan. Iya betul. Tambahan sedikit Ustaz, Iya. punya berapa murid sekarang Ustaz? Kalau sekarang ini di pesantren kan ada 100-an. Tapi kalau di rumah-rumah tahfiz kan kami banyak simpul-simpulnya. Itu banyak. Dan saya dipercaya sama kawan-kawan itu jadi ketua Rumah Tahfiz Indonesia RTI. Jadi perkumpulan dari rumah-rumah tahfiz bukan hanya di Palembang tapi di Sumsel, bahkan di Indonesia. Indonesia pembinanya Ustadz Yusuf Mansur gitu. Ustaz, selama melakukan safari politik ya, ngomongin kegiatan politik, ada enggak momen yang kayak semacam selalu terngiang-ngiang, teringat-ingat gitu Ustaz? Iya. Apa Ustaz? Iya, kalau saya kan pendekatannya itu ke majelis taklim, pengajian ya kan. Ya memang kalau yang sekarang ini sambilan saya nyalek, tapi saya juga dukung Amin ya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Ya,
Alhamdulillah bulan-bulan kemarin kan Pak Anies Baswedannya juga berziarah ke makam Kiai Marogan. Oh, datang sini, Ustaz. Datang sini. Saya menyambut ya. Karena beliau itu dulu tahun 2013 belum jadi menteri, malah belum jadi gubernur ya. Beliau waktu itu masih ikut konvensi Partai Demokrat kan. Oh iya. Jadi beliau ke Masjid Kiai Marogan berziarah, saya yang menemani. Nah, jadi kalau pengalaman yang sekarang nih ya saya banyak ini aja berinteraksi dengan kawan-kawan relawan-relawan Amin ya. Dan ke jamaah-jamaah itu banyak mereka yang apa partainya bosan PKS dukung Amin, iya pasti harus gitu. Jadi yang kesal-kesal gitu ya. Oh iya. jamaahnya juga lebih bagus ya. Jadi kalau sekarang kan saya ketua Laskar Santri Amin untuk Sumsel kan. Jadi insya Allah sambil ya saya bergerak di Pecalegan, saya juga mensukseskan Amin. Karena Mas Amin kan dulu beliau waktu di HMI ya, saya kebetulan aktif di HMI di Jakarta. Mas Anies ya, Pak? Iya, Mas Anies juga alumni HMI ya. Oh iya, benar. Jadi kami sering berinteraksi, tukar pikiran. Itu luar biasa kan. Jadi saya lihat ya beliau itu kan banyak menyemangati orang-orang baik katanya yuk terjun ke politik ya. Ini ada slogannya itu kan, korupsi itu banyak terjadi itu bukan karena banyak pelaku koruptornya, tapi karena orang diamnya membiarkan ya kan? Orang baiknya pada diam. Baik pada diam ya. Nggak mau ikut campur. Nggak mau ikut campur. Nah, makanya ya bismillah ya kan, kita yang selama ini memang berkecimpung di dunia masyarakat ya, bersentuhan dengan masyarakat ini ya sudah kita calon ya, Insya Allah. ya calon. Ustadz, kami memberikan Ustadz ruang untuk berkampanye. Silakan Ustadz. Ya, bagi masyarakat di Kota Palembang, khususnya di Dapil Palembang 1 ya, meliputi 9 kecamatan dari IB1, IB2, Bukit Kecil, Gandus, terus nyebrang ke Musi 6 ya, jembatan Musi 6 nyebrang ke Ketapati, SU1, SU2, Jakabaring, Pelaju. Ada 9 kecamatan itu. Kawan-kawan yang kenal sama saya, yang tahu kiprah saya ya, saya Mas Agus Ahmad Fauzan ya, dicalonkan untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Saya cucu dari Kiai Marogan ya. Jadi saat ini saya berkegiatan di pondok pesantren dan rumah tahfiz Kiai Marogan ya. Nah, ingat bulan Februari ya, bulan 2 kan? Ya, 2 coblos nomor 2. Ya. Nah, Mas Agus muda, aspiratif dan religius. Mas Agus muda, aspiratif dan religius ya. Nah, Mas Agus Ahmad Fauzan. Jadi cari nomor 2 untuk DPRD Provinsi Sumsel yang ada Mas Agusnya. Ada Mas Agus ya. Ya. Dan ciri partainya Partai Keadilan Sejahtera. Ayo coba yel ini kawan. Ya. Kalau ada nyanyi silakan. Ya. Mas Agus bisa deh. Ya, Mas Agus muda, aspiratif, religius. Oke, baik. 1, 2, 3. Mas Agus muda, aspiratif, religius. Mau uang wajah. Sukses di tempat. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bulan Februari, bulan 2, coblos nomor 2 untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nama saya Mas Agus Ahmad Fauzan ya. Ingat Mas Agus, maju sama-sama guys. Nah, insyaallah kita akan wujudkan Sumatera Selatan, wabil khusus Kota Palembang, maju kotanya, bahagia warganya. Ingat nomor 2, bulan 2, coblos nomor 2.